Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Pak Guru di sini. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan kepada kalian tentang materi pelestarian sumber daya alam untuk mata pelajaran IPA kelas 4, tema 4, subtema 1. Simak video ini sampai selesai agar anak-anak paham akan materi ini ya. Dan yuk kita mulai pembelajarannya. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Lingkungan telah menyediakan berbagai sumber daya alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mengingat manfaat lingkungan yang begitu besar, kita harus menjaga dan melestarikannya. Nah, berikut ada beberapa cara melestarikan sumber daya alam ataupun lingkungan di sekitar kita. Yang pertama, pelestarian hutan, yaitu dengan cara penebangan memilih pohon yang tua atau tebang pilih. Jadi kita boleh menebang pohon yang ada di hutan, namun kita harus melakukan sistem tebang pilih, yaitu menebang pohon-pohon yang sudah tua. Kita tidak boleh menebang pohon yang masih muda. Kemudian menanam kembali pada bekas tebangan atau yang disebut sebagai reboisasi. Kita boleh menanam, tapi kita boleh menebang, tapi kita juga harus menanam kembali. Kemudian yang ketiga, mencegah penebangan liar dan pembakaran hutan. Nah, biasanya yang terjadi di Indonesia itu adalah penebangan liar dan pembakaran hutan untuk kegiatan pembukaan lahan baru. Nah, untuk menghemat biaya, biasanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu melakukan pembakaran hutan. Nah, itu harus kita cegah agar kelestarian dari hutan itu dapat terjaga. Kemudian yang kedua, ada pelestarian keanekaragaman hayati. Pelestarian juga dilakukan pada berbagai jenis vegetasi dan hewan. Beberapa flora dan fauna langka yang terancam punah harus dikonservasi seperti anggrek hitam, komodo, dan badak Jawa. Tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia itu ada beberapa yang sudah terancam punah. Nah, itu harus kita jaga dan kita lestarikan, yang disebut sebagai konservasi. Jadi harus kita budidayakan, kita amati perkembangannya agar hewan tersebut tidak punah. Kemudian yang ketiga, pelestarian air. Pemakaian air dengan hemat. Nah, saat menggunakan air kita harus berhemat, tidak boleh boros air. Kemudian membuat lubang untuk serapan air hujan. Nah, fungsinya apa Pak itu? Fungsinya adalah untuk menangkap air hujan dan langsung mengirimnya ke dalam tanah, sehingga dapat menjadi tambahan persediaan bagi air tanah. Dan permukaan air tanah itu dapat terjaga. Jadi tidak akan terjadi kelangkaan air yang muncul pada sumber-sumber air. Kemudian penghutanan pada lereng-lereng yang gundul. Nah, ini sebenarnya fungsinya sama seperti membuat lubang serapan air hujan tadi. Dengan banyaknya pohon yang tumbuh di sekitar lereng itu akan menjaga aliran air. Air itu tidak akan langsung terus mengalir ke bawah, tapi air akan tertampung di akar-akar pohon tersebut sehingga sumber air akan terjaga. Kemudian yang keempat, pengolahan kembali air limbah industri. Di Indonesia sudah ada banyak perusahaan-perusahaan yang mengolah kembali air bekas dari proses produksi atau yang disebut sebagai limbah. Jadi air limbah itu bisa dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan sedemikian rupa sehingga kembali dapat dimanfaatkan. Kemudian yang keempat, pelestarian tanah. Menjaga kesuburan tanah dengan pemupukan. Nah, ini wajib kita lakukan agar tanah menjadi subur. Kemudian membuat sengkedan untuk mencegah pengikisan tanah. Sengkedan ini nama lainnya adalah terasering. Jadi pada lahan-lahan yang miring atau lereng-lereng itu
Biasanya pada pertanian itu dibuat terasering atau sengkedan. Nah, itu berundak-undak seperti pada gambar, seperti tangga. Tujuannya adalah agar tanah tersebut tidak terkikis saat terjadi hujan. Nah, untuk menghindarkan yang namanya longsor. Kemudian yang ketiga, menanam pohon di tanah yang kosong. Nah, ini tujuannya sama, yaitu untuk menghindari pengkingkisan tanah. Kemudian yang berikutnya, mencegah terjadinya polusi tanah. Nah, masalah terbesar di Indonesia saat ini adalah sampah. Nah, sampah itulah salah satu penyebab dari polusi tanah, terutama sampah plastik, karena sampah plastik itu sangat bahkan tidak bisa diuraikan oleh tanah. Jadi sampai kapanpun sampah plastik itu akan tetap utuh, tidak bisa hancur. Nah, itu akan menyebabkan kesuburan tanah berkurang. Bahkan ada beberapa sampah itu yang setelah dibakar pun akan menghasilkan sebuah zat yang mengandung racun bagi tanah di sekitar itu, sehingga tidak dapat ditanami atau ditumbuhi berbagai macam tumbuhan. Kemudian yang kelima, ada pelestarian udara. Mengharuskan pabrik membuat alat penyaring udara. Nah, ada pabrik-pabrik tertentu itu yang menghasilkan asap dalam proses produksinya. Nah, asap itu sangat berbahaya bagi kebersihan udara di sekitar. Oleh karena itu, setiap pabrik wajib membuat alat penyaring udara yang dipasangkan pada cerobong asap masing-masing. Nah, untuk mengolah asap yang keluar dari hasil produksi menjadi asap yang sedikit lebih aman bagi lingkungan. Kemudian penambahan luas ruang terbuka hijau dan hutan kota. Apa hubungannya ruangan terbuka hijau dan hutan kota dengan udara, Pak? Nah, di kota itu pasti polusi udaranya sangat tinggi karena mobilitas warganya menggunakan kendaraan bermotor ataupun pabrik sangat banyak. Oleh karena itu butuh yang namanya penyaring udara alami yang berupa tumbuhan. Seperti yang kita ketahui, tumbuhan itu mengalami proses yang namanya fotosintesis, yaitu menyerap karbon dioksida atau polusi-polusi udara itu kemudian diubah menjadi oksigen yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Nah, oleh karena itu, dengan menambah luas ruang terbuka hijau ataupun hutan kota, itu akan membuat kelestarian udara menjadi lebih terjaga. Berikutnya, melakukan uji emisi gas buangan kendaraan bermotor. Nah, di Indonesia ada standarisasi sendiri untuk emisi gas buangan, yaitu disebut sebagai standar Euro. Nah, pada mobil-mobil itu harus mengalami uji emisi agar dapat beroperasi di jalan-jalan yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada pelestarian sumber daya laut. Tidak membuang sampah ke laut. Nah, sekali lagi masalah terbesar di Indonesia adalah sampah. Bahkan di laut pun saat ini banyak sekali sampah dan banyak hewan-hewan laut yang sangat terganggu populasinya karena sampah ini. Jadi kita harus menjaga kebersihan laut dengan tidak membuang sampah ke laut ataupun sungai. Kemudian melarang melakukan illegal fishing. Apa itu, Pak, illegal fishing? Illegal fishing itu adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan. Misalnya penangkapannya menggunakan bom ikan ataupun menggunakan pukat harimau. Pukat harimau itu adalah bentuknya seperti jaring, tapi jaringnya sangat renggangnya itu sangat sempit sehingga anakan-anakan ikan pun akan ikut terjaring. Nah, apabila anakan ikan pun ikut terjaring, maka populasi ikan pun akan cepat berkurang. Oleh karena itu, negara kita, negara Indonesia itu setiap kali ada patroli. Nah, seperti gambar itu, ada gambar patroli polisi ataupun Tentara Nasional Indonesia, Tentara Angkatan Laut itu sedang berpatroli di laut mengamankan kapal yang melakukan illegal fishing atau menangkap ikan tanpa izin dan menyalahi aturan. Kemudian tidak merusak terumbu karang. Nah, di Indonesia itu menjadi persebaran jenis terumbu karang terbesar yang ada di dunia.
Sehingga kita harus menjaga terumbu-terumbu karang itu. Mengapa harus dijaga? Terumbu karang itu adalah tempat tinggal dari ikan. Apabila terumbu karang terjaga, maka ikan akan betah dan terus berkembang biak di sana. Nah, apabila terumbu karang rusak, maka ikan akan hilang. Tidak betah di situ, akan berpindah, atau malah ikan itu tidak akan berkembang biak di situ. Sehingga di sekitar terumbu karang itu jarang kita temui yang namanya ikan atau biota laut lainnya, karena sumber makanannya dan tempat tinggalnya sudah rusak. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan singkat dari Pak Guru bagaimana cara melakukan pelestarian sumber daya alam agar kita tetap dapat menikmati manfaat yang ada di alam sekitar kita. Nah, oleh karena itu Pak Guru berpesan kita harus selalu menjaga dan melestarikan alam yang ada di sekitar kita. Bila ada hal yang ingin ditanyakan, tanyakan di kolom komentar. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.